anti galau. Selamat menikmati satu dosis vaksin anti galau minggu ini. Dari kentang sampai terong akan kita obrolin dalam serial podcast bersama aku, Latifa Al-Ansori. Kita nggak lama-lama kok, hanya beberapa menit untuk ngasih kamu vaksin anti galau. Di episode ini kita mau ngobrolin soal balada cinta brondong. Is it right? Fakta risetnya gimana? Seenak apa sih brondong bisa membuat perempuan kelepek-kelepek galau? Kok enak bahasanya? Biasanya orang mengenal Latifa sebagai politisi atau pejabat. Padahal aku juga mediator. Gak banyak yang tahu kalau aku sering jadi tempat curhat berkat ilmu master resolusi konflik aku. Baik kamu masih SMK, mahasiswa, perempuan jet set, ataupun udah mencari korban, di podcast ini mari bersantai. Kita kupas kenapa kita galau dan bagaimana kita bisa melangkah lebih gagah. Di ujung podcast kita akan buka kartu teman dari the one and only teman anti galau kamu. FYI, 30% laki-laki itu doyan loh sama perempuan yang lebih tua. Jadi para perempuan kesepian di sana, pasar kalian gak tertutup sama laki seumuran kita aja. Cuma lingkungan sosial itu loh yang suka bikin kita galau. It's okay or not okay dating someone, a man who is younger than us. It's okay not to be okay juga. Ada drama Koreanya, aku suka. Biasanya mereka ini dipanggil brondong, laki-laki yang dating someone older than him. Kenapa ya disebut brondong? Brondong itu kan artinya jagung muda. Tapi kenapa mesti jagung ya? Kalau dipikir-pikir, apa karena... kalian aja deh yang berimajinasi. Aku gak ikut-ikutan. Oke, diriku punya pengalaman 3 kali gandeng brondong. Sekali pas di Amerika, 2 kali pas di Indonesia. Yang menyisakan luka di jiwa sih yang di Amerika ya. Kami teman sekelas. Oh, he's my type. Bukan orang Indonesia sih, dia tipe yang pemalu dan sederhana. Walaupun apa yang dia pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki sih jauh dari kesederhanaan. Hari ini bisa Armani, besok bisa pakai Burberry. Di awal kami jalan, aku ngehnya dia lebih muda sebulan daripada aku. Dia September, aku Agustus. Aku pikir cuma beda sebulan ini. Gak taunya beda tahun cuy. Dia beda 13 bulan dari aku. Oke, tenang. Kita masih suka sama suka nih. Sampai suatu hari dia bilang, kamu kayak perempuan tua deh. Ini langsung Indonesia translation aja ya. Kamu kayak perempuan tua deh. Aku terdiam. Like, what? Secara spontan aku jawab, ya aku kan emang lebih tua daripada kamu. Kan gak enak ya. Ya, begitulah saudara-saudara, bagaimana galau yang gak penting dimulai. Karena jadi berpikiran, loh, kalau misalnya hubungan ini mau dilanjutkan, berapa kali akan timbul percakapan seperti ini ketika dia nyeletuk, kamu lebih tua deh, kamu kayak perempuan tua deh, seperti itu. Laki-laki pasti secara nggak langsung ingin menjadi lebih superior daripada perempuannya. Dan salah satu faktor pendukung superioritas itu adalah umur. Itu udah di bawah sadar semua laki-laki. Itu brondong yang di Indonesia, waktu saya pernah gandeng, juga pernah keceplosan yang sama kayak aku. Dan gue jawab dengan kalimat yang sama juga, I am older than you. Aku emang lebih tua dari kamu, terus mau gimana? Nah, tapi teman-teman pendengar, ada juga yang nyaman dengan brondong, mau berapapun beda umurnya. It's okay too. Ada juga karakter perempuan yang enggak memerlukan ultimate alpha male di hidupnya. Kalau perlu mungkin sudah ada dan cukup. Gak mesti juga semua alpha female doyan sama brondong. Tapi biasanya sih semuanya bakalan galau dulu sebelum fix melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Dimulai dengan berteman, curhat-curhatan, deket-deketan, sampai deh ke galau berjamaah. Makanya ada teman anti galau buat kamu. Kalau aku sih memilih untuk enggak sama brondong. Kalau ada yang mendengar dan lebih muda dari saya, mohon maaf ya. Walaupun baru-baru ini aku mau dicomblangin sama seorang kepala daerah yang masih brondong. Oh my god. Antara mau senang atau sedih, tapi sebelum kenalan ya ngapain dibawa galau ya kak. Nah, kesetaraan rasionalitas itulah yang dicari laki-laki waktu mengencani, waktu dating perempuan yang lebih tua menurut risetnya. Memang stigma sosial nggak cocok sama sebuah ide laki-laki pacaran sama perempuan yang lebih tua. Kembali lagi stigma sosial ya. Tapi kenyataannya banyak yang melakukannya dan baik-baik saja. Menurut artikel di Psychology Today, di perempuan yang lebih tua, laki-laki mencari sosok yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, nggak drama-drama, dan nyambung dengan keinginan dan impian masa depan si laki-laki ini.
Di riset lainnya, terlihat kalau yang biasanya sukses itu yang perbedaan umurnya jauh, bukan yang bulanan atau 2-3 tahun aja. Bahkan dari katanya sih umur 7 tahun bedanya sampai 10 atau 14 tahun. Dan kalau kamu mengira kalau dalam hubungan itu yang menggoda adalah perempuannya aja, enggak juga loh. Kalau kita ngomongin cougar woman ya, khususnya kalau perempuannya ini berumur 30, 40 tahun ke atas, yang mengencani laki-laki yang umurnya bisa 10 atau 15 tahun di bawahnya. Bahkan mungkin kalau naksir pun awalnya nggak kepikiran buat diterusin bagi perempuan-perempuan yang sudah lebih berumur. Jadi wahai kakak-kakak cantik yang sedang bersaing memperebutkan lelaki dengan perempuan yang lebih tua, mohon sadari kalau beberapa faktor yang menguntungkan perempuan lebih tua adalah mereka bisa meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri si laki itu loh. Karena si laki merasa diperhatikan sama yang lebih tua. Terus kakak mau bilang, ya kan aku juga perhatian. Tetapi perhatiannya juga harus meningkatkan rasa percaya dirinya. Jangan malah merendahkan dia dan menjatuhkan rasa percaya diri apalagi harga dirinya. Maka janganlah kita perempuan-perempuan muda-muda ini ya, ataupun teman-teman yang sudah single, sudah pernah menikah, sudah menjanda, gak usah kita banyak drama. Entar kalau lepas malah nyalahin tante, itulah sih, inilah sih, itulah, padahal kita sendiri nih yang masih kekanak-kanakan. Tapi ya manja sama childish itu beda. Kalau manja boleh lah ya dalam hubungan, tapi kalau childish sebaiknya enggak. Nah, sudah waktunya kita mainkan kartu teman. Nah teman-teman, aku bikin kartu teman dari teman anti galau. Seperti yang kalian ketahui, ini karena perhatianku dengan kesehatan mental. Banyak sekali anak-anak muda yang tidak bisa mengartikulasikan apa yang di pikirannya, di hatinya, sehingga tidak tahu apa yang mestinya dia omongin kalau lagi ngobrol sama yang lain. Jadi ada kartu teman yang berisi 99 pertanyaan random dari yang biasa aja sampai yang berat-berat gitu, agar bisa menjadi bahan ice breaking untuk kamu dan teman-teman kamu ngomongin what actually matters to them. Jadi apa yang sebenarnya berarti buat teman kamu. Karena kalau kamu ngerasa kamu udah tahu teman kamu banget, tapi waktu lagi nyari hadiah ulang tahunnya kamu aja nggak tahu warna kesukaan dia apa. Oke, kita kocok dulu. Nah, satu kartu pertama. Bagaimana gaya foto atau ekspresi andalanmu saat bersuah foto? Oke, kalau di sini karena saya rekam juga buat ditampilin di YouTube, jadi saya bisa bilang kalau saya suka bahunya ke atas, tegap, badan tegap dan senyum dari samping kiri ataupun dari samping kanan. Lalu juga saya senang kalau ngadap langsung gitu kan, badan postur, kaki ke depan sedikit. Ngomong-ngomong, saya belajar berpose untuk foto-foto saya dari supermodel Oki Asokawati yang sangat baik. Oh, itu memang luar biasa ya ngajarin berpose. Jadi semenjak saya tahu gimana pose buat foto dari kakak Oki Asokawati, foto-foto saya lebih bagus. Lanjut kita ke kartu yang kedua. Kita lanjut kartu kedua, dikocok lagi. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kartu teman dari teman anti galau, bisa cek di Tokopedia, bisa ketemu langsung kartu teman. Oke. Jika saat ini kamu pernah merasa bersalah terhadap seseorang dan punya kesempatan memperbaikinya di masa lalu, hal apa itu? Menurut saya ini pertanyaan yang berat banget ya. Tetapi apabila saya punya waktu untuk kembali, saya rasa saya ingin kembali ketika saya masih di Kairo, tinggal sama teman-teman saya yang serumah, dan anaknya itu punya kucing gitu. Saya bukan orang yang suka kucing ya, tetapi saya harap waktu itu saya bisa lebih animal friendly. Karena waktu kecil saya punya trauma dicakar kucing, jadi takut kucing. Lalu saya juga alergi debu, jadi serpihan bulu-bulu kucing itu bikin bersin. Tetapi tentu saya berharap waktu saya tinggal bareng, kamar saya itu kan selalu ditutup pintunya ya, sehingga kesannya seolah-olah saya itu tertutup sama anaknya yang waktu itu umurnya masih 11 tahun. Padahal saya sangat sayang sama dia. Ini teman-teman Rusia ya. Jadi tentu saya kalau misalnya bisa memperbaiki, bisa lebih berusaha, mungkin memakai obat alergi kucing gitu supaya bisa lebih akrab. But anyway,
Itu satu hal yang saya rasa bisa kita lakukan lagi di masa depan. But then again, I'm okay. Walaupun alergi, tetapi paling nggak alhamdulillah ya masih sehat sampai sekarang. Tuh kan, jadinya agak-agak gimana gitu. Dan teman-teman juga, para pendengar jadi tahu kalau saya tidak bisa berjumpa dengan kucing. Oke, kalau kamu gimana? Oke aja nggak sih sama berondong? Kita kembali ke laptop ya. Gimana pendapat teman-teman soal berondong? Oke nggak sih kalau dating berondong? Kalau temannya dating berondong? Atau kalau teman-teman ini perempuan maunya tetap sama yang lebih tua? Share dong jawaban kamu di Facebook grup teman anti galau. Bisa langsung ketik s.id/tagpod atau TAGPOD, singkatan dari teman anti galau podcast. Saya ulangin lagi di s.id/TAGPOD. Kalian akan menemukan postingan langsung teratas di grup itu buat komen soal berondong. Thank you so much, thank you buat sharing your thought, karena itu bisa jadi cara kita untuk mengungkapkan pikiran kita dan sedikit merasa lebih sehat secara mental. Oke, aku pikir-pikir waktu kecil aku suka makan jagung muda. Tapi begitu sudah besar, ternyata rasanya tak semanis itu. Nah, itu dia suntikan vaksin bebas galau bersama your one and only teman anti galau. Jam berapa nih? Jam 1 langkah lagi bebas galau. Sampai jumpa di episode yang berikutnya.